Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Endang Swendar, tentunya masih di channel ANZR Media ya. Oke, jadi sebelumnya ini sepatu Mizuno WLZ6 Premium. Ini udah saya review ya di video sebelumnya. Tapi ini banyak yang menanyakan nih ya ke saya, terus teman-teman yang di YouTube, kok dari komentar, kemudian dari teman-teman yang teman bermain voli saya ini menanyakan nih awet atau enggak ya sepatunya kayak gitu ya. Jadi saya menggunakan sepatu Mizuno WLZ6 ini, WLZ Premium ini ya, udah kurang lebih sekitar 5 bulan. Karena yang sebelumnya saya gunakan adalah sepatu Mizuno Dynableed yang ori. Oke, satu saya simpan dulu ya biar enak ya. Jadi oke, saya jelaskan pengalaman saya menggunakan sepatu Mizuno WLZ6 ini. Yang pertama, oke, dari video sebelumnya udah dijelaskan bahwa sepatu ini terus terang ini rapih banget, kemudian udah menyerupai banget dengan yang orinya ya kan. Ini pokoknya sepatu ini melebihi ekspektasi saya, melebihi perkiraan saya bahwa sepatu ini misalkan karena KW atau misalkan karena bukan ori ini rasanya mungkin nggak enak atau licin dan sebagainya, terus cepat rusak gitu kan. Nah, jadi setelah saya menggunakan ini kurang lebih 5 bulan. Nah, jadi sepatu ini yang jelas digunakannya itu cukup nyaman, enak ya. Memang kalau dibandingkan dengan yang ori ada sedikit perbedaannya, rasanya tuh beda. Sedikit lebih apa ya? Kayak bahannya kan gini lebih tipis gitu kan. Nah, itu kerasa ada perbedaan kerasa ya. Tapi jadinya lebih ringan gitu pada saat kita mau akselerasi, loncat, kemudian pada saat kita mau apa ya namanya? Mau ngerem, bukan ngeremnya, istilahnya mau berubah posisi, ada perubahan gerakan cepat, itu di sepatu ini enak ya. Jadi ringan gitu, tapi tetap dia si alas sepatunya atau outsole-nya itu cukup pakem ya, cukup menggigit di lantai gitu ya. Nah itu, jadi kelebihannya yang jelas pada saat saya gunakan adalah sepatu ini nyaman, melebihi ekspektasi saya yang jelas. Yang kedua adalah anti slipnya juga ini sangat teruji, dan anti slipnya itu betul-betul apa ya, betul-betul hampir mirip dengan yang orinya ya, jadi bagus lah untuk anti slipnya. Nah, oke, terus dari bahan setelah saya gunakan kurang lebih 5 bulan ini, dari upper sepatu ini secara keseluruhan masih awet, gak ada yang rusak. Nah yang ini yang jadi masalah adalah di bagian sini. Oke, nanti saya zoom ya. Ini di bagian sini mengelupas. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini saya lem waktu itu, pada saat lem ada sedikit accident ya. Jadi pada saat mau saya lem malah si lemnya, si tutupnya tumpah ke sini, jadi meluber. Harusnya nggak sampai gini ya. Nah, ini udah saya lem sih dan masih awet setelah di lem yang jelas, tapi ini terkelupas di bagian sini. Di bawah logo Mizuno ini ada mengelupas ya setelah saya gunakan beberapa bulan. Kemudian, nah di bagian dalam kiri dan kanan sama, ini bekas gesekan. Jadi si bahan kanvasnya ini tipis banget dan mudah rusak ya. Kalau kita gosok-gosok, misalkan pakai kuku, ini langsung mengelupas seperti ini. Jadi kekurangannya paling di sana. Kalau yang lainnya sih oke ya. Dari bahan kainnya oke, dari bahan kanvasnya yang bagian belakang oke, kemudian dari bagian outsole-nya juga oke, awet ini, nggak ada cepet rusak cepet. Di bagian biasanya di bagian bawah ini cepet tipis, kekikis ya, tapi ini masih tergolong awet. Dan saya gunakan ini di lantai di lapangan indoor, untuk lantai ubin keramik ini cukup mantap. Terus di lantai kayu juga cukup anti slip ya. Dan ini justru sepatu ini saya lebih sering menggunakannya di lapangan outdoor, dimana lapangannya itu dari cor-coran semen ya, dari coran ya, kemudian dilapisi semen halus, dan ada juga yang corannya kasar gitu. Jadi si outsole-nya ini tetap awet, masih awet gitu sampai sekarang. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah saya menggunakan sepatu ini kurang lebih 5 bulan, jadi secara kesimpulan ini sepatunya masih awet. Dari bahan upper sepatu masih awet, kecuali lem di bagian sini. Nah, kemudian
Dari insole-nya juga di dalamnya masih awet, nggak ada yang sobek dan apa segala macam. Kemudian di bagian midsole, ini midsole-nya kan lumayan empuk ya. Midsole-nya ini terasa enak pada saat digunakan. Nah, terus di bagian outsole, di bagian bawahnya, bagian alasnya ini juga selain anti slip ini juga awet ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi selama menggunakan Mizuno WLZ6 Premium ini, saya rasa ini saya sangat puas dan melebihi ekspektasi saya. Jadi perkiraan saya ini bakal sebulan, 2 bulan ini bakal rusak, bakal hancur, ternyata ternyata cukup awet ya. Oke, ini bagi teman-teman nih yang punya pengalaman menggunakan sepatu Mizuno WLZ6 Premium, silahkan komen di bawah ya. Menurut teman-teman gimana ya, enak atau enggak, kemudian awet atau enggak, dan licin atau enggaknya. Kalau saya sih, sepengalaman saya ini intinya digunakannya nyaman. Tidak senyaman yang ori, tapi ini udah termasuk nyaman untuk poli. Terus bahannya juga awet dari upper sepatu, kecuali lem yang ini yang mengelupas ya. Dari upper sepatu oke, dari midsole-nya oke, karena ini tebal jadi empuk ya. Kemudian dari bagian outsole-nya atau bagian alas sepatunya juga oke. Ya, jadi saya nyaman menggunakan sepatu ini pada saat bermain bola voli. Ya, bagi teman-teman juga nih saya infokan juga ya. Jadi sepatu yang saya sering pakai saya kan ada beberapa sepatu yang biasa digunakan untuk bermain bola voli. Tapi yang sering saya gunakan dan yang saya sukai adalah yang Mizuno Dynablitz, kemudian juga yang ini. Jadi yang Mizuno Dynablitz yang ori itu sering saya pakai karena saya suka banget dan nyaman banget. Ditambah dengan sepatu yang ini Mizuno WLZ6 yang premium ini. Jadi ini adalah sepatu yang sering saya gunakan juga. Jadi karena apa ya? Karena nyaman gitu. Terus enak aja nih pakai sepatu walaupun ini bukan yang ori ya. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terus dukung channel ENZR Medianya ya. Silahkan di like, kemudian share ke teman-teman semuanya ke media sosial teman-teman. Kemudian jangan lupa kalau mau mendukung channel ENZR Media boleh silahkan di subscribe juga ya. Tapi kalaupun enggak ya udah nggak apa-apa. Oke, segitu dulu. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di video-video ENZR Media berikutnya.